Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 74 Puncak Gunung Es. MU Airline tercengang dan hendak tertawa terbahak-bahak. Dia awalnya berencana untuk mengambil kesempatan malam ini dan membeli koleksi barang untuk pulang. Tetapi siapa yang tahu bahwa Harvey York telah memberi dirinya kejutan besar. Jika Anda meletakkan patung giok berdarah Guanggong ini di Klubo UC, itu pasti akan dapat menenangkan kuartet Xiao Xiao. Harvey benar-benar pria dunia. Lin Hongyu tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Tuan Harvey memiliki kemampuan menembus langit, dan dia memiliki hubungan dengan Tuan kedua Guan. Dia pasti akan terbang ke langit di masa depan. Shen Guohua juga kagum. Shen Veronica menatap Harvey York dengan saksama. Matanya mengembara, dan Harvey York menjadi semakin penasaran. Di keramaian, Qin Hongye, yang mengenakan gaun merah, juga mengangkat sudut mulutnya, mengungkapkan senyum yang menghangatkan hati, dan berbisik pelan, pria yang menarik. Beberapa bawahan Qin Hongye juga terkejut. Lagi pula, dalam kesan mereka, pemilik pavilion tampaknya jarang tertawa. Adapun Li Diou, San Zhenbiao dan yang lainnya, semuanya memerah karena marah, merasa bahwa harta karun yang telah mereka habiskan puluhan juta untuk difoto, dibandingkan dengan patung Guanggong ini, batu giok darah, hancur begitu saja. Pada saat ini, Hin Jie, yang berada di sampingnya, juga kembali ke Cina karena terkejut. Dia mengambil napas dalam-dalam, memandang Harvey York, dan berkata, "Presiden Harvey, tetapkan harga, saya membeli patung Guanggong giok darah ini." Pada saat ini, Hin Jie menatap Harvey York lebih jauh, sehingga pihak lain menemukan judulnya juga telah berubah dari anak laki-laki dan anak laki-laki menjadi Presiden Harvey. Namun, begitu kata-kata Hin Jie jatuh, semua orang yang hadir juga berteriak. "Presiden Harvey, jual padaku, aku akan membayar 100 juta. Anda terlalu pelit, ini tak ternilai harganya, Anda ingin memenangkannya untuk 100 juta. Presiden Harvey, saya akan memberikan 1 miliar. Tuan Harvey, saya akan memberikan 2 miliar, ditambah perusahaan perdagangan, selama seperti yang Anda janjikan, uang itu akan segera dipanggil kepada Anda, dan perusahaan akan segera mentransfernya kepada Anda." Neneknya, giok darah Guanggong ini seperti Lao-Zu. "Tuan Harvey, saya akan membayar 5 miliar. Banyak orang-orang yang hadir mulai protes. 10 miliar. Suara keras Hin Jie bergema di seluruh aula. Segera, semua orang yang hadir menjadi diam dan tidak berani menawar lagi. Akibatnya, 10 miliar terlalu banyak, meskipun banyak orang yang hadir juga dapat mengeluarkannya, itu masih akan sangat menyakitkan. Kedua, Hin Jie bertekad untuk menginginkan patung Guanggong giok darah ini. Jika dia terus menawar, pasti akan melawan Hin Jie, yang akan lebih besar daripada keuntungannya. Hin Jie memandang Harvey York dengan serius, dan berkata, "Presiden Harvey, saya akan membayar 10 miliar, dan tolong jual saya patung giok darah Guanggong ini." Menghadapi 10 miliar yang ditawarkan oleh Hin Jie, wajah Harvey York acuh tak acuh dan acuh tak acuh. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Maaf, Tuan Hi, tidak peduli berapa banyak yang Anda bayar, saya tidak akan menjual patung Guanggong giok darah ini." Bagaimanapun, Harvey York dapat merasakan bahwa giok darah ini patung Guanggong memang dengan spiritualitas, jika Anda menempatkan formasi di atasnya, mungkin akan sangat berguna di masa depan. Karena itu, Harvey York tidak akan menjualnya. Meskipun Hin Jie sangat menyukai patung giok darah Guanggong ini, tetapi melihat bahwa Harvey York tidak mau menjualnya, dia hanya bisa menghela nafas tanpa daya. Dia tersenyum masam dan berkata, "Patung giok darah Guanggong ada bersama saya sebelumnya, dan saya tidak menemukannya. Tampaknya meskipun Tuan kedua Guan memiliki hubungan dengan saya dan keluarga Hi saya, nasibnya terlalu dangkal." Lagi pula. Mengatakan itu, Hin Jie menatap lurus ke arah Harvey York dan berkata, "Presiden Harvey, saya sangat ingin tahu, bagaimana Anda melihat patung giok hitam kasar Guanggong ini masih terbungkus dalam patung giok darah Guanggong?" Harvey York mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum, "Aku bisa menebaknya."
Yingjie hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya, tentu saja dia tidak percaya. Orang lain yang hadir juga sangat bingung, tidak tahu bagaimana Harvey York melihatnya. Pada akhirnya, semua orang sampai pada kesimpulan di dalam hati mereka, berpikir bahwa Harvey York hanya kurang beruntung. Setelah itu, lelang juga berakhir. Gerbang villa. Lin Hongyu berkata sambil tersenyum, "Tuan Harvey, di mana Anda tinggal? Bagaimana kalau saya mengantar Anda?" Harvey York menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, saya datang dengan mobil." "Baiklah kalau begitu." Lin Hongyu mengangguk, kemudian bertanya Said, "Tuan Harvey, kapan waktu terbaik bagi saya untuk menemukan Anda besok?" "Anda datang ke klub Hinya pada pukul 9 besok pagi untuk menemukan saya," kata Harvey York. Sekarang, dia telah membentuk dendam dengan Lee Dio, San Shenbiao dan yang lainnya, dan dia pasti akan segera memulai perang lengkap. Harvey York tidak takut dengan pertempuran yang mengubah pola Aurous Hills ini. Namun, tidak peduli seberapa kuat Anda tidak dapat melindungi semua orang di sekitar Anda. Jadi, sekutu masih dibutuhkan. Dengan sekutu, Anda dapat berbagi beberapa tekanan untuk diri sendiri pada saat-saat kritis. Sekutu keluarga Lin adalah pilihan yang baik. Oleh karena itu, Harvey York dengan mudah setuju untuk mengusir roh-roh jahat untuk Lin Hongyu. "Oke." Lin Hongyu mengangguk senang. "Tuan Harvey, sekarang Anda telah membentuk Liangzi dengan Lilaisi dan yang lainnya, mereka pasti tidak akan menyerah. Oleh karena itu, saya juga meminta Tuan Harvey untuk berhati-hati dalam segala hal. Jika Anda membutuhkan bantuan, katakan saja secara langsung. Kami Shen Jiading terikat untuk melakukannya," kata Shen Guohua. Harvey York tidak munafik, dan langsung mengangguk, "Oke. Presiden, ketika saya baru saja keluar, saya melihat Li Dio dan San Shenbiao menyelinap, dan mereka tampaknya tidak memiliki niat baik. Jadi, bagaimana kalau kami pergi denganmu?" Zhao Tianxun sedikit mengernyit dan berkata, "Tidak perlu." Harvey York menggelengkan kepalanya. "Hati-hati saat kamu kembali." Setelah itu, Harvey York Bian dan Mu Erlene masuk ke mobil dan meninggalkan Villa Yunhai. Zhao Tianxun, Wang Qi dan yang lainnya tidak banyak bicara, dan masuk ke mobil dan pergi. Harvey York baru saja pergi, Yingjie meninggalkan aula. Yingjie membawa tangannya di punggungnya, melihat ke arah Harvey York pergi, dan berkata, "King Song, Huazi, aku tidak percaya padamu ketika kamu memberitahuku betapa kuatnya anak ini. Tetapi ketika saya melihatnya malam ini, saya menyadari bahwa anak ini benar-benar berbeda dari anak muda biasa." Setelah jeda, Yingjie melanjutkan, "Namun, King Song dan Huazi, meskipun anak ini memang sangat baik, apakah akan sedikit terburu-buru bagi Anda untuk menempatkan masa depan keluarga Shen pada anak ini?" "Bagaimana bisa?" Shen Qingsong tersenyum dan berkata, "Dia tua, pemuda Harvey York ini tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Saya selalu merasa bahwa sampai sekarang, kemampuan Harvey York hanyalah puncak gunung es. Oleh karena itu, saya percaya pada visi saya sendiri, dan terlebih lagi pada visi ayah saya." "Oh, kakek Shen juga sangat menghargai anak ini?" Yingjie tertawa. "Tentu saja." Shen Qingsong mengangguk. "Begitukah?" Yingjie mengangguk dan berkata, "Aurous Hills telah menghasilkan banyak anak muda yang luar biasa, tetapi pada akhirnya mereka seperti meteor, cepat berlalu. Saya ingin melihat seberapa jauh anak ini bisa pergi di masa depan." "Hitua, saya mendengar bahwa masalah lama lelaki tua itu telah dilakukan lagi?" Shen Qingsong mengubah topik pembicaraan. "Ya, hari-hari ini membuatku sedih." Yingjie menghela nafas. "Lalu kenapa aku tidak memberitahu Harvey York dan membiarkan dia melihat orang tua itu?" saran Shen Qingsong. "Ya, Paman He, kemampuan medis saudara Harvey sangat bagus. Kakek saya disembuhkan oleh saudara Harvey," kata Shen Veronica. Bab 75 pertempuran dimulai. "Shen tua, jangan katakan itu lagi." Yingjie melambaikan tangannya dan berkata, "Shen tua telah disembuhkan oleh anak ini, Harvey York. Anda telah memberitahu saya tentang hal itu, dan saya mengetahuinya.
Namun, saya masih belum tidak tahu banyak tentang itu. Saya percaya pada keterampilan medis anak itu. Dia terlalu muda, bahkan jika dia benar-benar memahami keterampilan medis, saya tidak akan berani membiarkan dia merawat orang tua itu. Tubuh orang tua itu semakin buruk setiap hari, dan dia tidak mampu lagi. Jadi, saya mengundang Dokter Sakti untuk menunjukkan kepada orang tua itu. Saya tidak berharap Dokter Sakti itu menyembuhkan orang tua itu, saya hanya berharap Dokter Sakti itu dapat membantu meringankan rasa sakitnya dari orang tua. Kata-kata Yingjie, Shen Qingsong juga saya pikir itu masuk akal. Lagi pula, dia juga tahu kondisi fisik Pak He, jadi dia benar-benar tidak bisa main-main. Namun, ketika dia memikirkan keterampilan medis Harvey York yang mengejutkan, dia selalu merasa bahwa jika Harvey York bergerak, mungkin Tuan He bisa diselamatkan. Bagaimanapun, Tuan He adalah pahlawan yang selamat di medan perang saat itu, dan dia masih sangat menghormatinya. Memikirkan hal ini, Shen Qingsong berkata, "Dia tua, mengapa Anda tidak membiarkan Harvey York mencobanya? Anda tahu, bahkan tabib ajaib telah menyembah." "Oke, Lao He, jangan bicarakan itu, aku tidak ingin lelaki tua itu dilempar sebelum dia pergi." Yingjie langsung menyela Shen Qingsong. "Hei." Shen Qingsong menghela nafas dalam-dalam, lalu meninggalkan istana bersama Shen Guohua dan yang lainnya. Malam itu seperti tinta, dan bulan sabit menggantung tinggi. Sebuah Porsche Panamera merah melaju di jalan yang berkelok-kelok. Di dalam mobil, musik ringan yang menenangkan diputar. Harvey York mengemudi dengan penuh perhatian. Namun, apa yang dikatakan Zhao Tianxun barusan menarik perhatiannya. Sekarang dia telah menjalin hubungan dengan orang-orang dari Li Diou, saya khawatir orang-orang itu pasti akan mencoba membalas dendam padanya. Harvey York menyipitkan matanya sedikit, melihat kegelapan tak berujung di depan, berbisik di dalam hatinya. "Jika kamu ingin membalas dendam, maka datanglah. Bagaimana mungkin Harvey York takut padamu?" Pada saat ini, Mu Erlene, yang duduk di kursi penumpang, memegang kotak kayu merah anggur, menatap Harvey York tanpa berkedip. Wajahnya, seolah-olah melihat melalui pria kecil di depannya. Batuk-batuk. Harvey York batuk 2 kali dan berkata, "Kakak Mu, aku tahu aku tampan, tetapi kamu tidak perlu menatapku begitu langsung, kan?" Potong. Narsisme. Mu Erlene mengulurkan tangan dan menampar Harvey York. Setelah itu, Mu Erlene mengedipkan matanya yang indah dan berkata, "Harvey York, aku sangat ingin tahu tentangmu, bagaimana kamu tahu begitu banyak? Kamu tahu keterampilan medis, seni bela diri kuno, dan harta karun, apa sebenarnya kamu? Manusia." Harvey York mengangkat alisnya sambil tersenyum dan berkata, "Jika kamu ingin memahamiku, maka pahamilah perlahan-lahan. Jika aku memberitahumu sekarang, itu akan membosankan. HMPH, lupakan saja, aku tidak mau tahu." Mu Erlene bersenandung pelan, lalu tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan berkata, "Ngomong-ngomong, mengapa Tuan Lin sangat menghormatimu, dan apa yang terjadi di antara kalian berdua?" "Hormati aku." Harvey York tersenyum, dan kemudian memberitahu Mu Erlene apa yang terjadi di Bright Moon on the Sea. Setelah mendengarkan kata-kata Harvey York, mata indah Mu Erlene tiba-tiba melebar, dan dia berkata dengan kaget, Kamu benar-benar mengerti metafisika Feng Shui." "Ya, aku mengerti sedikit." Harvey York tersenyum mengangguk. Mu Erlene memandang Harvey York dengan wajah yang rumit dan berkata, "Harvey York, aku benar-benar penasaran, apa yang tidak kamu mengerti?" Harvey York tersenyum dan berkata, "Saudari Mu, pepatah itu berjalan dengan baik, tidak ada emas yang telanjang, dan tidak ada yang sempurna. Meskipun saya tahu banyak hal, ada juga banyak hal yang tidak saya mengerti. Setiap orang harus mengenali kekuatan dan kekurangan mereka sendiri. Hanya dengan cara ini, kita berada di ketika berurusan dengan beberapa hal, Anda dapat melakukannya dengan mudah." "Ya, itu masuk akal." Mu Erlene mengangguk setuju, dan kemudian berkata, "Ngomong-ngomong, Harvey York, sekarang kita telah menjalin hubungan dengan Li Diou dan San Sembiao,
Apa yang kamu rencanakan? Selesaikan masalah ini? Harvey York tersenyum dominan dan berkata, mereka hanya punya dua pilihan, menyerah atau binasa. Mu Airline mengerutkan kening dan berkata, Lee Dio dan yang lainnya juga tuan, biarkan mereka menyerah. Saya khawatir itu akan sulit. Harvey York tersenyum dingin, jika mereka tidak ingin menyerah, maka saya tidak keberatan membiarkan mereka menghilang dari laut. Kamu benar-benar ingin menyatakan perang terhadap mereka begitu cepat. Pertempuran sudah dimulai, mengapa kamu menyatakan perang? Harvey York berkata, lalu matanya menjadi dingin, dan dia berkata, duduklah, ada ekor yang harus diikuti. Suara itu jatuh, Harvey York menginjak pedal gas secara langsung, ledakan. Mesinnya membuat raungan marah. Di bawah kemudi Harvey York, Porsche merah ini berubah menjadi seekor cheetah dan berlari menuruni gunung. Mu Airline tidak duduk diam untuk sementara waktu, dan hampir menabrak kaca depan dengan kepalanya. Dia dengan cepat menstabilkan tubuhnya, menoleh untuk melihat, lampu menyilaukan, dan sebuah mobil dengan cepat mengikuti. Hati Mu Airline menegang, dan dia berkata dengan kaget, ada apa, mungkinkah Lee Dio dan yang lainnya? Siapa lagi selain mereka? Harvey York menyipitkan matanya, aku tidak menyangka mereka akan melakukannya. Tidak bisa menahan diri begitu cepat. Tapi tidak apa-apa, aku lebih suka kontes tatap muka daripada konspirasi rahasia. Saat berbicara, mata Harvey berkedip, menunjukkan sedikit kegembiraan. Mu Airline melihatnya, dan merasa cemas, Harvey York, sekarang bukan waktunya untuk berkonfrontasi dengan keras. Saya menemukan banyak mobil di belakang saya khawatir Lee Dio dan orang-orang itu mengirim banyak orang. Keluar dari sini. Di sini, pergi ke kota, aku tidak percaya mereka berani main-main di kota. Mengapa pergi ke kota? Harvey tersenyum dan berkata, karena mereka ingin membunuhku, bagaimana aku bisa membiarkannya? Mereka pergi? Karena mereka ada di sini, maka biarkan aku memberi mereka tumpangan. Mengatakan itu, Harvey York menginjak pedal gas lagi dan berlari kencang. Pada saat ini, mobil di belakang Zan Harvesun berakselerasi, dan mereka juga berakselerasi, dan mereka mengikuti lebih erat. Segera, Harvey York mengendarai mobilnya menjauh dari jalan Panshan. Selain itu, Harvey York tidak mengendarai mobil di jalan menuju kota, tetapi berbelok ke arah dan mengemudi di jalan yang jauh. Apa kamu gila? Mu Airline tercengang saat melihat ini. Harvey York baru saja mengatakan bahwa dia akan menghadapi orang-orang itu secara langsung. Dia pikir Harvey York sedang bercanda, tetapi dia tidak menyangka bahwa apa yang dikatakan Harvey York itu benar. Harvey York mengemudikan mobilnya ke ujung barisan, tetapi terlihat sangat tenang. Saudari Mu, bukankah kamu selalu percaya bahwa aku memiliki kemampuan untuk melindungimu? Maka malam ini, aku akan membuktikan satu hal kepadamu. Tidak peduli apapun yang terjadi. Aku bisa melindungi diriku sendiri, dan aku bisa lebih melindungimu. Denganku, tidak ada yang bisa menyakitimu. Bahkan jika langit runtuh, aku bisa membantumu. Meskipun Harvey York mengatakan ini kata-katanya agak terlalu mendominasi dan sombong. Tetapi setelah mendengarkan Mu Airline, jantung berdebar dan berdetak lebih cepat. Dia dalam suasana hati yang sangat rumit sekarang, khawatir, takut, gugup, dan bahkan entah kenapa bersemangat dan bersemangat. Bab 76 satu orang sudah cukup? Mu Airline bukan tipe gadis kecil yang pendiam dan lembut, jika tidak, dia tidak akan bisa mendapatkan pijakan di Aarhus Hills yang kacau ini. Sekarang, ketika dia mengetahui bahwa Harvey York akan bersaing tatap muka dengan orang-orang yang mereka kirim dari Lee Dio, itu membangkitkan darah di hatinya. Mu Airline melirik ke belakang, dan melemparkan kotak kayu dengan patung Guan Gong berlumuran darah di tangannya ke kursi belakang mobil, dan kemudian mengeluarkan duri emei di kakinya. Oke, Harvey York, karena kita ingin bertarung, maka aku akan menemanimu bertarung dengan mereka. Kata Mu Airline tegas. Harvey York dan tersenyum dan menggelengkan kepalanya, kakak Mu, kamu bisa tinggal di mobil. Aku sudah cukup untuk menangani limbah ini. Apa? Ada banyak mobil di belakang, setidaknya lebih dari 100 orang, apalagi, Lee Dio dan yang lainnya sudah tahu kekuatanmu, oleh karena itu,
orang yang mereka kirim pasti semuanya itu adalah elit dari elit, tetapi tidak sebanding kepada orang-orang yang dikirim oleh Chen Junfeng beberapa hari yang lalu. Bahkan saya tidak tahu seberapa kuat kekuatan saya yang sebenarnya, dan bahkan lebih mustahil bagi mereka untuk mengetahuinya. Mulut Harvey York berkedut. Dia mengambilnya dan berkata dengan tenang, "Kakak Mu, jangan khawatir. Kamu dan aku akan baik-baik saja malam ini, dan aku akan mengantarmu pulang dengan selamat." Apa yang dikatakan Harvey York adalah kebenaran. Kuku tulang naga 7 bintang, menyegel lebih dari setengah kekuatannya. Harvey York benar-benar tidak tahu seberapa kuat kekuatannya jika segel itu dibuka. Ini, hati Mu Erlene bergetar, ingin membantah, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Dia melihat kepercayaan diri yang kuat di mata pria kecil ini, dan dia tidak takut sama sekali. Bisakah dia benar-benar mengalahkan begitu banyak orang dengan satu orang? Pikiran ini membuatnya merasa gila. Itu dia. Harvey York menjawab dengan acuh tak acuh, dan kemudian melanjutkan mengemudikan mobil ke ujung jalan. Tak lama, mobil telah mencapai akhir. Tidak ada jalan di depan, bahkan lampu jalan, hanya hutan luas yang luas. Dalam radius 10 mil, tidak ada yang berpenghuni. Tertawa. Dengan suara gesekan yang keras, Harvey York menginjak rem secara langsung. Karena inersia, mobil meluncur ke depan lebih dari 10 meter setelah berhenti, meninggalkan 2 bekas ban yang jelas. Ci. Ketika Harvey York menghentikan mobil, mobil di belakang juga berhenti. Di bawah penerangan lampu depan, gumpalan asap putih bisa naik. Setelah mobil berhenti total, Harvey York berbalik untuk melihat Mu Erlene dan berkata, "Saudari Mu, ingat, apapun yang terjadi, jangan buka pintu mobil. Adegan itu mungkin menakutkan nanti, jika kamu takut, belok jangan melihat terlalu jauh." Harvey York. Mu Erlene menelan ludah dan berkata dengan suara gemetar, "Bagaimana kalau aku akan menelepon Departemen Pertahanan dan meminta Tuan Shen Guohua untuk mengirim seseorang ke sini. Atau, panggil Brother Zhao dan minta dia mengirim seseorang untuk mendukungnya." Tidak perlu. Harvey York menggelengkan kepalanya dan mengerutkan kening. Shen Guohua masih seseorang dalam sistem, jadi lebih baik tidak. Dia dalam keluhan dan keluhan sungai dan danau, dan akan sulit baginya untuk melakukannya pada saat itu. Adapun Tianxun dan yang lainnya, saya khawatir mereka dalam masalah sekarang. Nah, Sister Mu, jangan lakukan apa-apa, tetap di dalam mobil. Setelah itu, Harvey York mendorong pintu mobil dan keluar dari mobil. Bang! Terdengar suara keras. Pintu mobil dibanting menutup. Getaran yang kuat mengagetkan Mu Dik-ge di dalam mobil. Dia memandang Harvey York dan itu tidak murah hati. Punggung yang tinggi merasakan rasa aman yang kuat. Tampaknya selama pria kecil ini ada, dia tidak perlu takut. Setelah Harvey York mengambil pintu mobil, dia mengeluarkan sebatang rokok darinya. Saku dan menyalakannya, dan kemudian dia tidak terburu-buru. Dia berjalan maju perlahan, dan kemudian berhenti 5 meter di depan mobil. Di bawah penerangan lampu depan, bayangan Harvey York ditarik oleh sesepuh, dan angin malam bertiup, meniup rambut dan rambut Harvey York. Pakaian. Pada saat ini, sosok seperti lembing Harvey York berdiri di sana, setebal dan setinggi gunung, mampu memblokir semua badai. Mu Erlene menatap kosong ke punggung Harvey York, merasa bahwa hatinya. Dia sudah berkali-kali aku membayangkan seperti apa pasangan masa depanku. Dia tidak perlu terlalu tinggi dan perkasa, tapi dia pasti seorang pria dari langit. Dia tidak perlu menjadi mahakuasa, tetapi dia harus bertanggung jawab dan mampu memberi diri Anda rasa aman pada saat kritis. Harvey York, bukankah itu orang yang dia cari? Pintu hati Mu Erlene, yang telah disegel selama lebih dari 20 tahun, akhirnya dibuka pada saat ini. Pada saat ini, Harvey York berdiri di depan mobil, melihat ke depan dengan tenang dan acuh tak acuh, dengan ekspresi tenang. Grand Cherokee hitam, kendaraan niaga 7 tempat duduk hitam, dan sedan Mercedes-Benz hitam berhenti di depan. Melihat sekeliling, ada lebih dari 20 mobil, menghalangi jalan yang semula tidak luas.
Tak lama kemudian, pintu sebuah mobil terbuka, dan pria-pria dengan berbagai kostum melompat keluar dari mobil. Bang bang bang. Saat pintu mobil ditutup, lebih dari 100 orang turun dari mobil. Di antara orang-orang ini, ada yang tangan kosong, ada yang memegang tongkat, dan ada yang memegang pisau pendek. Selain itu, di antara orang-orang ini, ada pejuang yang berlatih seni bela diri kuno, tentara yang telah pensiun dari tentara, gangster yang membunuh seperti mamut, dan pengawal yang terlatih. Harvey York melirik orang-orang ini dengan acuh tak acuh, dan segera mengerti. Mereka yang datang antara lain Li Diou dari kamar dagang Kyushu, San Shenbiao dari kamar dagang Empat Laut, Chao Tianhu dari kamar dagang Zhongxing, Gawang Lou dari Balai Seni Bela Diri Elang Emas, dan Huo Wanlin dari Balai Seni Bela Diri Siliang. Ada juga orang lain yang mengenakan pakaian hitam dan tidak bisa menyebutkan identitasnya. Tidak peduli dari mana orang-orang ini berasal, mereka semua diingat oleh Harvey York saat ini. Karena orang-orang ini tidak membuat diri mereka merasa lebih baik, maka mereka tidak akan membiarkan mereka pergi. Setelah malam ini, mari selesaikan akun dengan mereka satu persatu. Harvey York Chang menghembuskan sebatang rokok, melemparkan puntung rokok ke tanah dan menginjaknya, dan berkata dengan ringan, "Kamu seharusnya tidak datang ke sini. Ketika kamu melangkah ke sini, setengah dari kakimu sudah masuk neraka." Suara itu tidak keras, tenang dan acuh tak acuh. Tapi entah kenapa, ratusan orang yang hadir tidak bisa menahan gemetar ketika mendengar ini, seolah-olah tenggorokan mereka dicekik oleh tangan besar yang tak terlihat, membuat mereka merasa tercekik. Sejumlah kecil orang yang hadir telah melihat kekuatan Harvey York, dan adegan mengalahkan Grandmaster dengan 2 pukulan dan 1 tendangan membuat mereka sangat terkesan. Namun, sebagian besar orang yang hadir belum melihat kekuatan Harvey York. Karena itu, ketika Harvey York mengucapkan kalimat ini, banyak orang sudah menunjukkan sarkasme. "Nak, saya pikir apa yang Anda katakan barusan lebih berlaku untuk Anda. Dari saat Anda mengubah arah dan melarikan diri ke sini, Anda sudah mati." Seorang pria botak berjas hitam pria kuat itu menyeringai dan berjalan keluar. Pria berkepala botak ini memiliki sosok yang agung, bekas luka di wajahnya, dan tato kepala serigala berwarna merah darah di bagian atas kepalanya.